Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah like dan subscribe sehingga saya bisa lebih bersemangat dalam membuat konten-konten terlebih dalam dunia pendidikan. Kali ini saya akan coba kasih tutorial bagaimana membuat soal atau materi sendiri di Kuiper. Jadi nanti di Kuiper itu bisa buat materi dan soal sendiri. Oke, langsung saja. Untuk lebih cepat kita langsung ke link Kuiper. Kita masuk. Sign in Kuiper link. Nah, kita masukkan di sini email dan passwordnya. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini di sini ada materi yang disiapkan oleh Kuiper, baik sekali Kuiper School ya, jadi sudah mempersiapkan materi, tapi juga dibuka ruang untuk guru membuat materinya sendiri. Bagaimana? Kita langsung ke dekat foto profil kita, langsung ke Q Create ya untuk membuat materi sendiri. Nah, maka ini adalah contoh-contoh yang dibuat guru di sekolah masing-masing. Nanti tampilannya akan seperti ini. Langsung kita buat bidang studi. Kita buat bidang studi sini adalah sejarah 10. Biar tidak rancu, langsung ditulis penulisnya atau pembuatnya. Terus ini adalah deskripsi dari bidang studi. Nanti akan mempelajari tentang apa aja. Ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Cara berpikir sejarah bab 2 apa gitu misalnya, dan seterusnya bab 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita pilih ikonnya. Biar enak kita dalam mencari, kita sesuaikan. Ini boleh dipilih di sini. Kalau yang tidak sesuai selera yang ditawarkan ini, kita juga bisa unggah di sini. Misalnya kita pilih di sini adalah gambar kita. Ya, misal kita pilih yang ini, gambarnya, terus kita buat. Nah, setelah kita buat, yang ini tadi adalah judulnya. Ya, ini adalah judul. Saya ulangin biar lebih mudah. Nah, ini adalah bukunya. Ini adalah nama bukunya. Di nama bukunya itu kan belum ada apa-apanya, masih ini covernya, anggap aja tulisan covernya. Yang ini kita buat babnya, buat modul atau buat bab. Nah, bab pertama tulis bab 1. Cara berpikir sejarah. Nah, di dalam cara berpikir sejarah nanti kita kira akan dibahas tentang apa? Misalnya yang A atau pengertian sejarah. Yang kedua, konsep manusia ruang dan waktu. Ya. Dalam sejarah misalnya seperti itu. Atau yang ketiga nanti cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Dalam mempelajari sejarah.
kita buat. Ya, jadi ini tadi adalah babnya, ini adalah deskripsinya, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, setelah ada ini adalah bukunya, ya, untuk covernya, ini adalah babnya untuk mempermudah kita memahaminya. Terus kita buat topik di sini. Topik itu adalah subbabnya, ya. Kita ulang. Ini adalah bukunya, babnya, subbabnya atau submaterinya. Kita buat topik. Nah, topiknya yang pertama tadi apa? Pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Kalau sudah, kita buat topiknya. Nah, ini adalah ke babnya. Terus biar untuk mempermudah, saya kasih contoh misalnya kayak gini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah babnya. Topik pertamanya adalah pengertian sejarah. Kalau mau bikin topik kedua, tinggal tambah buat topik di sini. Topik yang kedua adalah konsep ya. Tadi masih ingat konsep manusia ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ini konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kita buat topik kedua. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke sini biar lebih paham. Nah, ini adalah topik pertama, topik kedua. Nah, misalnya kita bikin topik ketiga, tinggal tambahkan lagi. Topik ketiganya, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kita buat. Oke, kita ulang dari sini biar paham. Ini adalah babnya, ya. Ini adalah bab 1, cara berpikir sejarah. Nah, di dalam ini ada 3 topik. Nah, terus bagaimana kalau nambahkan babnya? Kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah bab 1. Kita nambahkan bab berarti modul, ya. Kalau topik adalah subbab. Kalau modul adalah bab atau unit. Nah, bab keduanya misalnya tentang apa? Kerajaan misalnya. Bab 2. Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, misalnya nanti ini sub materinya atau bab kedua nanti apa banyaknya yang dibahas dan seterusnya. Misalnya 1, Kutai, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Yang kedua bla 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 ya dan seterusnya. Yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kalau sudah kita buat. Nah, biar lebih mudah kita lihat dari sini. Ini adalah covernya. Covernya adalah sejarah. Dalam buku sejarah 10 Andri ini dia ada modulnya atau babnya. Bab pertama adalah cara berpikir sejarah. Di dalam bab ini ada 3 topik. Oke, terus yang bab 2 itu Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, belum ditentukan topiknya. Cara menentukan topiknya sama, tinggal ditambah buat topik sini. Misalnya 1, Kerajaan Kutai. Oke, subtopiknya ya, dan seterusnya. Oke, kita kembali. Ini tinggal dipilih kita mau mulainya dari mana, ini bisa diklik. Kalau mau mulai dari awal kita dari sini. Nah, kita akan bahas, kita kerjain yang bab 1 dulu. Bab 1 dengan 3 topik. Nah, kita misalnya mau bikin pengertian tentang sejarah. Nah, ini subbabnya, kita buat materinya di sini. Buat bab. Ya, kita buat bab di sini.
Pengertian sejarah, misalnya kita mau cari di Google ya, pengertian sejarah apa? Pengertian sejarah. Oke, misalnya ini yang kita ambil materinya, pengertian sejarah. Kita buat di sini. Oke, dalam bab ini kita disuruh buat tipe teks atau video. Kita buat dalam bentuk teks. Nah, ini judulnya ini bisa dikasih pengertian sejarah. Kita bisa upload link website, ini bisa upload foto, musik atau audio, ini video, ya rumus. Nah, ini biar agak lebih menarik tampilannya dari kegiatan ini kira-kira pembelajaran apa. Nah, jadi ini kan masih kosong, biar lebih ada tulisannya dari tujuan. Misalnya ini kan tujuan aja, misalnya kasih tujuan pembelajaran, nggak apa-apa. Tambahin pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami sejarah, memahami pengertian sejarah. Misalnya yang kedua, setelah memahami pengertian sejarah, mengetahui konsep sejarah menurut ahli dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh aja. Oke, kalau sudah, nah tanda ini nggak usah dihapus. Kalau dihapus maka akan hilang, ya. Jadi kita klik di paling belakang, baru kita enter. Misalnya pengertian sejarah. Pengertian sejarah, kita tulis misalnya huruf besar. Pengertian sejarah. Kita tebalin lagi. Nah, maka seperti ini. Nah, setelah pengertian sejarah ada, kita buat materinya. Nah, ini misalnya sejarah, materinya terserah ya. Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tinggal dirapiin. Itu cara membuat materi teks. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau upload video? Biar lebih semangat, misalnya kita cari di YouTube video sejarah. Cari sini, video sejarah kerajaan Indonesia. Nah, misalnya kita mau ambil video ini ya. Nah, sejarah kerajaan pertama di Indonesia. Kita ambil. Nah, kita cukup ini aja. Klik atasnya. Setelah copy linknya, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau sudah, kita berarti kalau dalam video, ini berarti kita yang masukkan di video sini. Kita paste atau tempelkan di sini. Masukkan. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk masukkan video. Kalau mau masukkan link, misalnya biar lebih lengkap, anak baca bisa dicarikan linknya di sini. Oke, kita misalnya kita tentang ini linknya. Nah, linknya ini berarti atasnya aja yang di copy ya. Copy, kita buat linknya di sini. Nah, yang ini HTTP-nya ini silahkan dihapus, langsung di dalam kurungnya. Oke, langsung kita pastekan di sana. Maka nanti akan muncul. Oh, nah ini kalau misalnya kita ngekliknya berarti dia di atasnya ya. Kalau misalnya ini linknya mau di bawahnya berarti kita tinggal pindah ya. Ini kita pindah, geser ke bawah. Sini kan paling akhir. Kita enter lagi, kita pastekan di sini, maka akan ada di sini. Nah, dari link inilah nanti misalnya anak mau bisa buka, contohnya kayak gini. Nah, bisa langsung ke jendela ini, anak bisa tahu asal dari
materi ini atau asal biar anak baca dari artikel itu. Nah, itu untuk membuat link sudah, video sudah, ya gambar sama caranya kalau misalnya ada gambar. Kalau ada gambar, misalnya kita mau ambil gambar ini, pakai Windows, Shift dan S. Pencet secara bersamaan. Kita ambil seperti ini untuk memudahkan pembuatan soal. Nah, jadi yang kita ambil tadi, kita buatkan di Word-nya dulu. Word. Nah, maka kita bisa tempelkan di sini atau pastekan di sini. Dan ini kita klik kanan, save as picture. Kita kasih misalnya gambar peta. Oke, sudah. Maka kita gimana caranya? Kita klik yang di sini dulu, baru klik yang gambar ini, upload image. Cari tadi di mana posisinya. Kita coba cari peta. Oh, ini. Nah, ini ada peta di sini. Masukkan. Kita lihat. Nah, jadi ini adalah di inskripsi model gambarnya. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, itu tadi beberapa kita memasukkan. Terus kalau misalnya yang terakhir mau ditambahin lagi tentang kata kunci misalnya. Pilih gambar misalnya titik kunci. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, kata kunci, titik kunci. Nah, kita bisa isi di sini. Misalnya sejarah apa gitu ya, bla 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 bla. Nah, kata kuncinya. Ya, kita ini kata kuncinya. Terus kalau misalnya mau ditambahin apa lagi, silakan di-explore aja sendiri. Ya, jadi teman-teman bisa mengeksplor semuanya, misalnya lihat lebih lanjut apa gitu ya di sini ini. Nah, bisa dan seterusnya. Tinggal dikembangkan aja. Oke, saya anggap ini sudah selesai pembuatan materinya. Langsung kita buat di bawahnya. Kita klik buat, maka materi kita sudah selesai. Nah, kalau misalnya mau bikin materi lagi di mana konsep manusia dan ruang ini di sini kita buat lagi materi. Kita pilih teks. Kita konsep manusia, ruang dan waktu. Sudah, tinggal diisikan materinya. Kalau misalnya mau kasih linknya di sini. Misalnya mau materi ini, ya, mau materi sejarah ini, kita tinggal copy kan, Ctrl C, biar saya ulangin, nih klik, nah yang dihapus ini. Oke, seperti itu aja, mudah. Biar lebih indah gitu atasnya nih, mungkin dikasih mari belajar lebih lanjut ya. Kalau ini satu manusia, dua ruang, tiga waktu. Nah, misalnya kayak gitu ya contohnya aja. Oke, kalau sudah, nah cara kalau misalnya video juga sama dan seterusnya. Kalau mau endingnya, jangan lupa di endingnya dikasih misalnya bagaimana menurut kamu, nah misalnya kayak gitu.
apakah, kasih feedbacknya kan, apakah apa bla 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 bla, seperti itu ya. Oke, saya ini anggap paham, selesai. Nah, setelah itu kita kembali ke topik. Oke, bab 1 sudah ada 3 topik ya, baru 2 topik yang terkerjain, jadi saya anggap ini 1, 2 saya anggap paham. Habis itu kita bikin soal untuk pengertian atau soal lah ya. Jadi kalau misalnya mau bikin soal di pengertian sejarah, maka di topik ini. Kalau mau bikin soal tentang konsep di sini, maka bikin soalnya di sini, gitu ya. Jadi seperti itu. Kita misalnya mau buat soal di topik pertama. Kita klik di sini, kita bikin soal tentang pengertian sejarah atau segala macamnya. Kalau sudah, kita klik soal, ya. Nah, soal di sini ada pengaturan tentang soal dan jawabannya. Izinkan pilihan jawaban untuk diacak otomatis ya. Kita izinkan jadi biar tidak berurutan. Nanti semua siswa jadi berbeda-beda nomor soalnya. Izinkan guru untuk mengacak soal untuk tugas. Kita izinkan aja. Oke, judul tesnya kita bisa buat misalnya tugas ya. Nah, setelah itu kita buat soal. Kita buat soalnya. Nah, di sini luar biasanya ini ada beberapa tipe soal ya. Misalnya kita buat soal dulu tentang pilihan ganda misalnya. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa sajaratun yang berasal dari bahasa Arab yang berarti, nah, misalnya contoh soalnya ini. Ini kita besarin aja. Sarajatun, kita kasih miring. Nah, kalau mau kasih miring gini. Oke. Nah, ini misalnya secara etimologis, secara berasal dari bahasa ini, bla 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 bla. Maka kita pilih tipe jawabannya. Nah, ini banyak sekali tipe jawaban ini yang membuat soal itu menjadi hot. Karena ada pilihan ganda, ada ketik jawaban benar, ada kategorisasi, ada susun jawaban, ada pilihan yang dikelompokkan. Oke, kita awali dari yang pertama, pilihan ganda. Nah, misalnya pilihan ganda, kita pencet, kita pilih teks, ini bisa memasukkan gambar. Kalau ada format gambar atau rumus, kita teks saja. Nah, ini juga kita pilih benar atau salah. Misalnya pengecoh yang pertama adalah salah. Terus di sini arti sajaratun itu adalah cabang. Terus kita tambahkan lagi dalam bentuk teks lagi. Misalnya kini jawabannya yang benar adalah pohon. Kita bikin lagi sampai berapa misalnya dahan. Dahan ini misalnya salah. Terus kita tambahkan teks lagi, misalnya salah lagi. Nah, maka di sini ranting misalnya ya. Ranting, ini salah. Oke. Sudah 4, kalau misalnya mau 5 juga nggak apa-apa, kita tambah misalnya akar ya. Salahnya akar. Nah, salahnya akar. Kita pilih buat. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini adalah soal pertama. Kita kalau mau lihat previewnya bisa kembali ke topik. Kita pilih pratinjau topik ini. Kita lihat soalnya dulu. Kira-kira seperti apa tampilannya.
Nah, ini previewnya. Ini adalah tugas. Ini soalnya. Sejaratun yang berasal dari bahasa Arab yang berarti misalnya ranting kah, dahan kah, kita namanya pilihan ganda. Disuruh milih yang paling tepat. Nah, misalnya pohon jawabannya. Jawabannya adalah benar kayak gitu. Oke, kembali lagi ke sini ke soal tadi. Kalau mau ngedit juga masih bisa diedit di sini. Nah, kalau misalnya kita coba pilihan ganda misalnya yang pohon dan cabang. Misalnya ini yang benar, kita rubah misalnya ini benar. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita simpan dulu editannya tadi. Nah, ini kita lihat lagi ke previewnya. Kita tadi yang benar adalah pohon dan ranting, ya. Pohon dan ranting berarti kita harus jawab benar dua-duanya, ya. Jadi kalau misalnya pilihan ganda itu juga bisa lebih dari satu yang benar. Maka ini adalah salah. Kita lihat tadi yang benar tadi apa di sini? Cabang, ya. Cabang dan pohon. Oke, kita cek lagi. Sini kembali ke topik, kita ke pratinjau. Kita jawab 2, pohon dan cabang. Nah, ini yang benar. Kalau kita nggak pilih lagi, klik 2 kali. Kalau misalnya ini, nah, jadi ini pilih. Kalau misalnya pilih 1, dia adalah salah, ya. Jawabannya adalah salah. Jawabannya benar, tapi salah. Kenapa? Karena dia harus pilihnya 2. Yang disiapkan adalah 2. Karena ini pohon benar, cabang juga benar. Oke, coba kita ulang. Kita cek lagi di sini biar lebih paham. Jadi ini cabang dan pohon. Oke. Jadi dalam soal pilihan ganda, kalau misalnya di antara ini yang benar adalah 2, harus dijawab benar dua-duanya. Dahan benar, tapi kalau cuma salah satu yang benar tapi tidak dijawab, dia salah. Jadi ini untuk membuat siswa itu lebih kritis lagi. Jadi tidak hanya satu, ya, pilih jawaban yang benar lalu klik jawab, ya. Jadi tidak hanya satu, kalau misalnya 2 benar juga harus wajib diklik. Oke, nah ini soal yang 2 ini hati-hati untuk siswanya, bisa jadi jawaban Anda yang menurut benar adalah pohon, ya. Pohon, tapi guru juga menambahkan jawaban benar lainnya. Nah, jadi harus dijawab benar dua-duanya. Itu pilihan ganda ini luar biasanya bisa 2 yang benar. Oke, 1 boleh? Boleh, ya. 1 juga boleh, 2 juga boleh. Nah, ini karena tipe hot, jadi siswa tidak hanya asal jawab, tapi juga sambil menganalisis. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau ini sudah selesai, bagaimana kita bikin soal nomor 2-nya? Nomor 1 sudah selesai, kita tambah soal aja di sini. Nah, tambah soal, misalnya soal nomor 2, kita pilih tipe, ya ini tipenya, kita bisa lihat di sini, tadi pilih ganda, sekarang ketik jawaban yang benar. Nah, kalau misalnya ketik jawaban yang benar, misalnya pada abad keberapa Kutai, kerajaan Kutai berdiri. Nah, misalnya seperti itu, ya. Pada abad keberapa kerajaan Kutai berdiri? Apa bedanya tipe ketik jawaban yang benar? Nah, kalau ketik jawaban yang benar, ini adalah siswanya yang mengetik, ya, atau peserta didiknya yang mengetik dari jawaban itu tadi. Nah, ini maka harus sama persis apa yang disediakan oleh guru. Kalau misalnya peka terhadap huruf kapital, jadi kalau misalnya gurunya menulis huruf besar tapi siswa menulis huruf kecil, jadinya salah, ya. Jadi ini kita lewatkan, besar boleh, kecil boleh. Oke, tidak usah terlalu peka. Ini juga kita lewatkan, tapi sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu, ya. Kalau memang perlu huruf besar, dituliskan. Kalau perlu ada komanya, tuh berarti harus peka, harus ada titik komanya kayak gitu. Ya. Jadi kita tambahkan ini.
kira-kira jawaban dari pada abad keberapa kerajaan Kutai berdiri. Nah, biar nggak rancu, di sini juga dikasih keterangan yang lebih jelas lagi. Misalnya tulis dalam bentuk Romawi. Nah, jadi anak tidak ada salah lagi. Nanti ada yang nulis Romawi, ada yang angka, jadinya salah. Nah, kalau misalnya ini kita pilih di sini misalnya abad keempat. Nah, jadi anak nanti harus sama persis nulisnya abad keempat seperti ini. Ya, kalau tidak sama itu nanti artinya salah. Oke, kita buat. Nah, biar enak kita lihat previewnya. Kita kembali lagi ke topik. Nah, tapi kalau misalnya sudah biasa, nanti nggak perlu preview ya, sudah yakin. Nah, ini soal nomor 1 tadi, soal nomor 2, kita klik di sini. Nah, akan seperti ini. Pada abad keberapa kerajaan Kutai berdiri? Tulis dalam bentuk Romawi. Nah, ini bisa langsung ketik seperti ini. Nah, apakah sama jawabannya? Dia harus sama. Kalau tidak, dia akan salah. Oke. Nah, benar jawabannya seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan nomor 2. Kita lagi bikin masuk lagi, tambah pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, kita mau bikin tipe apa ya? Bikin tipe kategorisasi. Kategorisasi ini paling enak kalau buat kita tuh bahasanya mencocokkan. Ya, mencocokkan, menjodohkan, harus pas ya. Misalnya kita kasih jodohkan sesuai dengan pasangannya misalnya ya. Jodohkan sesuai dengan pasangannya. Oke, kita pilih tipenya. Tipenya adalah kategorisasi. Kita kategorikan dulu apa yang akan dikategorikan. Misalnya kita akan mengkategorikan adalah nama raja-raja. Misalnya Mula Warman. Yang selanjutnya di sini nanti misalnya ada Hayam Wuruk. Ya. Hayam Wuruk. Terus kategori berikutnya di sini ada Jayabaya. Jayabaya. Ada lagi misalnya Ken Arok. Ken Arok. Nah, ini kita punya 4 kategori. Nah, sekarang kita tambahkan jawabannya di sini. Nah, kita dalam bentuk teks. Misalnya Mula Warman nanti ini berasal dari mana? Masukkan jawabannya. Mula Warman ini jawabannya adalah dari kerajaan apa? Misalnya ini harusnya kalau Mula Warman berasal dari kerajaan Kutai. Ya, ini jawab yang benar ya. Di sini tidak ada pengecohnya atau tidak ada jawaban yang salah. Jadi ini dicocokkan yang benar ya, Mula Warman pasangannya dengan Kutai. Nah, misalnya itu yang kedua, di sini ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu dari kerajaan mana? Misalnya Hayam Wuruk itu dari Majapahit. Oke, kalau Hayam Wuruk dari Majapahit, terus tambahkan lagi dalam bentuk teks. Setelah Hayam Wuruk ada Jayabaya. Kalau Jayabaya itu berasal dari kerajaan Kediri. Terus Ken Arok. Nah, kalau Ken Arok ini berasal dari kerajaan Singasari, ya, dari Singasari. Oke, setelah selesai kita buat. Nah, bagaimana sih tipe soal kategorisasi atau menjodohkan? Kita lihat aja biar enak. Nah, jadi seperti ini. Nomor 3 tadi ya. Nah, ini kategorisasinya adalah nama-nama rajanya. Ini adalah nama-nama rajanya. Nah, kalau Majapahit itu kira-kira rajanya dari mana? Kalau misalnya Majapahit itu adalah dari nama rajanya adalah
Hayam Wuruk. Nah, kalau Kutai siapa nama rajanya? Apakah Mulawarman atau apa gitu ya. Kalau Singasari nama rajanya adalah Ken Arok. Kalau Kediri itu nama rajanya adalah Jayabaya. Oke, nah kita tes, kita klik. Nah, benar jawabannya ya. Nah, jadi seperti itu tipe menjodohkan. Jadi ini adalah kategorinya. Ini yang dijodohkan dengan ini lah gitu ya. Kalau Majapahit ini Hayam Wuruk dan seterusnya seperti itu. Mudah bukan? Kita lanjut bikin soal lagi, kita masuk lagi di sini. Kita tambah soal. Nah, tambah soal kita pilih kategori susah, kita susun jawaban yang benar. Nah, ini kita susun jawaban yang benar. Kita kasih perintah, susunlah silsilah keluarga berikut. Nah, susunlah silsilah keluarga berikut. Keluarga kerajaan. Wah. Keluarga kerajaan berikut. Oke, kita pilih suruh menyusun, berarti disusun ya, susun jawaban yang benar. Nah, jadi bagusnya dalam satu topik nanti bisa berbagai tipe jenis soal. Jadi membuat siswa itu tidak bosan ya, jadi tidak pilihan ganda terus gitu. Oke, kalau sudah maka di sini langsung kita jawab ya, tambahkan jawaban. Tambahkan jawabannya. Misalnya 1. Misalnya sini Kudungga. Kudungga. Yang pertama itu adalah Kudungga. Yang kedua, dalam bentuk teks juga Aswawarman. Aswawarman. Yang ketiga, Mulawarman. Yang keempat, Indra Mulia. Yang kelima, Derma Setia. Ya, jadi misalnya ini suruh menyusun ini. Misalnya kita kasih satu pengecohnya di sini yang salah. Yang salah ini misalnya Gajah Mada. Wah. Gajah Mada. Nah, di sini ada perintahnya tarik jawaban yang salah ke sini ya, kita tarik. Yang salah itu adalah Gajah Mada. Ya. Jadi kita tarik ke atas. Kita masukkan di sini yang salah. Oke. Kalau sudah kita buat semuanya. Nah, di sini boleh dikasih penjelasan kenapa jawabannya itu, kenapa ini boleh ya penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, ini urutannya ini. Kalau sudah dijawab nanti akan muncul penjelasannya di sini. Ini petunjuknya, ini adalah kayak clue-nya. Oke. Kita buat. Nah, biar lebih paham, kita kembali ke topik, kita perhatiin jauh lagi. Soal nomor 4. Nah, atau tarik jawaban yang tidak sesuai di sini. Yang tidak sesuai tadi apa? Misalnya Gajah Mada tadi ya tidak sesuai. Nah, sini. Nah, kita jawab apa hasilnya? Salah atau benar? Nah, ini salah ya. Karena kenapa? Karena ada belum berurutan atasnya di sini. Oke. Kita kembali lagi. Kita lihat lagi perhatiin jauh tadi. Soal nomor 4. Nah, yang pertama tadi harusnya siapa? Yang di atas yaitu Kudungga.
Setelah Kudungga, Aswawarman. Setelah Warman, Mulawarman. Jadi nanti siswa menarik-narik seperti ini ya. Dipaskan berurutan ya. Ini bisa untuk kayak misalnya bahasa Indonesia teks prosedur ya dan lain sebagainya. Setelah itu siapa? Indra Mulia. Nah, yang salah siapa? Gajah Mada. Jangan Gajah Mada ditarik di sini. Ya, kita jawab. Masih salah. Masih salah. Kita cek lagi. Pratinjau. Keempat. Nah, ini harus masuk gitu ya. Tadi tidak masuk. Kita tes. Nah, jawabannya adalah benar. Oke, jadi tidak boleh buru-buru, jawabnya harus memastikan benar-benar sesuai instruksinya. Oke, pertanyaan berikutnya kita sudah 4 tipe soal, kita tambah lagi soal berikutnya yaitu tipe apa tadi kategori sudah susun. Nah, ini pilihan yang dikelompokkan. Nah, pilihan dikelompokkan. Jadi kasih perintah kelompokkan sesuai dengan kelompokkan sesuai dengan apa ya? Kelompokkan raja berikut sesuai dengan kerajaannya. Nah, misalnya dia berasal dari raja mana, kerajaan mana ya. Oke, kita pilih pengelompokan. Nah, kita tambahkan grup dulu. Kita bikin grupnya karena mengelompokkan kita harus punya grup. Nah, kita grupnya tentang kerajaan, misalnya kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri, maka tambah lagi kerajaan apa lagi, misalnya kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari, lagi kerajaan Majapahit. Nah, setelah misalnya kita bikin 3 ini aja. Nah, setelah itu kita buat jawabannya. Nah, jawabannya kita dalam bentuk teks. Kita misalnya ini pilih ini ada instruksinya, setiap guru harus memiliki setidaknya 1 jawaban yang benar yang valid. Contohnya misalnya kita jawab salah dulu tentang si kerajaan Kediri. Dari kerajaan Kediri nanti misalnya kalau misalnya anak jawabnya adalah Ken Arok, maka jawabannya akan salah. Nah, terus yang kedua masih harus sama minimal 2 dari kerajaan Kediri. Nah, Kediri ini adalah yang benar. Kita pilih yang benar. Siapa jawaban yang benar? Kalau jawaban yang benar, kalau misalnya siswa Jayabaya misalnya. Jayabaya. Nah, maka dia akan jawabnya benar. Misalnya kita pilih 3 ya, kita kasih 3 deh. Atau 3 yang satunya salah ya. Kita pilih dari Kediri juga. Kalau misalnya jawab dari Mulawarman, maka jawabannya akan salah. Nah, ini untuk Kediri dulu. Kedirinya ada 3 ya, yang benar ketika jawabnya adalah Jayabaya. Nanti untuk lebih jelasnya kita sekarang ke pilih yang Singasari. Kita juga siapkan 3 opsi yang misalnya yang benar dulu. Dari kerajaan Singasari itu adalah
Anusapati, ya. Anusapati. Anusapati. Lagi tambah lagi dalam teks dari Singasari. Terus jawabannya salah misalnya. Dari Singasari misalnya Kertajaya. Kertajaya itu harusnya dari Kediri, tapi kita kasih ke Singasari. Maka kalau jawabnya ini adalah salah. Satu lagi teks. Masih Singasari. Ya. Yang Kediri, Singasari 3. 3 dari Singasari misalnya jawab Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Maka jawabannya adalah salah. Oke, sekarang kita tambah lagi teks. Pilih dalam grup Majapahit. Yang benar nanti harusnya Raden Wijaya. Raden Wijaya. Tambahkan lagi teks Majapahit. Ini kita yang salah. Ya, kita misalnya salahnya kita mintanya Majapahit, misalnya kita jawab dari Kediri, Kameswara. Ya, jadinya juga salah. Teks dari Kediri masih kita kasih misalnya dari Kudungga. Nah, salah juga. Oke, setelah selesai kita buat pengelompokan ini. Kita kembali ke topik, kita lihat, pratinjau. Soal nomor 5. Nah, jadi nanti Kediri. Siapakah raja-raja dari Kediri? Misalnya dari Kediri itu jawabannya adalah Jayabaya. Singasari itu nama rajanya adalah Kertajaya. Majapahit itu nama rajanya adalah Raden Wijaya. Kita lihat jawabannya. Kertajaya. Singasari itu harusnya Ken Arok tadi ya, salah. Ya, ada Ken Arok. Kertajaya itu dari Kediri. Ya, Kediri, salah ya. Contohnya seperti itu. Oke. Kita punya tipe soal pilihan ganda, ketik jawaban yang benar, kategorisasi, susun jawaban yang benar, pilih yang dikelompokkan. Oke, ini sudah selesai. Maka kita bisa ke sini, kembali lagi ke sini. Kita jelaskan lagi. Nah, kalau ini sudah selesai dalam membuat ini semuanya, ini tadi adalah bukunya atau judul bukunya atau covernya. Kalau mau edit di sini bisa ya, tinggal klik edit. Kalau sudah simpan, karena nggak ada diedit nggak perlu disimpan. Nah, misalnya kayak gini kan, ada yang dihapus, nah kita perlu klik simpan. Oke, covernya kalau misalnya ada yang mau dihapus, edit. Nah, setelah itu ini adalah modul. Modul itu adalah babnya, ada bab 1, bab 2, dan bab seterusnya. Nah, kalau misalnya masuk bab ini, maka akan ada subbabnya atau submaterinya. Misalnya pengertian sejarah. Nah, pengertian sejarah ini adalah ada materinya. Ini tadi adalah materi-materinya. Nah, kalau misalnya materi Bapak Ibu mau diunduh oleh siswa atau boleh didownload oleh siswa, maka bisa ditambahkan di sini. Setelah itu langsung ke soal. Oke, ini soal-soalnya tadi.
Kalau sudah, back. Jadi kayak gitu kalau misalnya mau bikin soal di topik kedua, berarti klik di topik kedua. Kalau mau bikin soal di topik ketiga, berarti klik yang di ketiga. Oke, jadi seperti itu. Nah, setelah itu ini belum bisa dilihat oleh siswanya. Kenapa? Karena masih statusnya belum dipublikasi. Jadi seorang guru dia harus mempublikasi materi-materi ini tadi. Kita langsung publikasikan. Nah, maka akan ada pilihan ini, langsung kita pilih aja semua konten, kita publikasikan. Oke, kalau sudah kita publikasikan, tunggu dulu sejenak. Oke, berhasil dipublikasikan. Kita kembali ke bidang studi. Maka ini semua tadi, materi kita tadi, mana tadi sejarah ya. Nah, kalau ini belum dipublikasikan, masih gurunya masih mengedit, yang ini sudah dipublikasikan. Ya, seterusnya. Seperti ini, sejarah yang kita buat tadi mana ini ya, sejarah Andre Prasetyo sudah dipublikasikan pada tanggal 23 bulan 7 2020. Nah, terus bagaimana cara mengirimnya? Oke, kalau kita sudah mengirim, ini kita selesaikan biar enak. Kita hapus dulu samping-sampingnya ini. Nah, kita kembali ke sini. Kalau sudah, maka kita kirim ke siswanya, tinggal klik kurikulum ya. Atau biar enak saya rubah bahasa Indonesia dulu. Oke, klik kurikulum dan tugas. Habis itu pilih kategori. Nah, kalau di sini ini adalah materi-materi yang disediakan oleh Kuiper dan paling bawah materi yang kita buat tadi adalah materi sekolah saya. Ini kita tinggal klik saja. Kita tinggal pilih materinya, ini nama guru-gurunya. Ya, ini kalau mau bidang studinya, pilih ini semua bidang studi ya. Terus tadi kita pilih sejarah. Nah, ini ya sejarah, satu topik yang terisi. Oke. Bab 1. Bab 1, satu topik dengan 5 soal. Nah, jadi jangan langsung diklik di sininya, ini klik di luarnya dulu, habis itu baru ini yang dicentang. Ya. Nah, ini dicentang, maka akan seperti ini. Ya. Oke, saya ulang. Ini seperti ini. Nah, tadi. Ini. Nah, ini adalah deskripsinya tadi. Ini deskripsinya ada bab 1, deskripsi ini, topiknya ini. Kalau sudah, kita klik di sini, kita pilih ini. Kita centang yang ini. Nah, sudah selesai, ini materinya. Ini contohnya tadi materi, misalnya kita mau lihat soalnya di mana, ini soal yang kita buat tadi. Nah, ini jenis soalnya, yang ini adalah jawaban yang benarnya, yang hijau-hijau, ini adalah jawabannya 1 tadi. Yang ini yang harus benar, ini jawaban yang benar, dan 1 yang salah. Jadi seperti ini adalah soal-soalnya. Kalau sudah, kita bisa buat tugas dengan topik terpilih. Nah, kalau sudah kita buat, maka ini akan banyak kelasnya. Kita kirim sesuai dengan kelas kita masing-masing. Nah, karena ini tadi cuma tutorial, ini kelas saya yang asli. Kalau tutorial, maka saya kirim ke kelas training. Ini kelas latihan di sekolah kami. Jadi ini untuk uji coba, untuk mengirim biar tidak dibaca oleh siswa. Nah, selanjutnya ada tipe tugas. Tipe tugas ini adalah, jadi siswa membaca materi yang tadi, materinya bisa dibaca dulu, habis itu siswa ngerjakan soalnya. Itu tipe tugas. Materi, soal, dan bisa diulang-ulang. Nah, kalau ujian, ini langsung soal, tidak ada materi, langsung soal, dan cuma 1 kali coba. Nah, kalau soal plus ulasan, ini adalah soal duluan, yang akan tampil di layar HP siswa, atau layar siswa. Di sini soal duluan, habis itu setelah misalnya ada salah, kurang, dia akan ada materinya. Suruh belajar lagi, baca materi, setelah sudah tahu, maka akan ada soal lagi. Jadi ada 2 kali soal, ya, atau bisa 3 kali kalau misalnya masih belum benar. Oke,
Nih ada keterangannya nih. Nah, tidak akan ada pembahasan, siswa akan diberikan satu kesempatan untuk mengerjakan kuis. Nah, ini apakah nanti tampilkan nilai? Tampilkan. Nah, soal siswa harus mencoba mengerjakan kuis dulu, lalu mengulas pembahasan dan mengerjakan ulang kuis tersebut apabila skor di bawah 100. Oke, kita kasih tugas saja, misalnya tugas, maka yang selanjutnya, apakah perlu diacak nomornya? Kita acak untuk topik yang diizinkan. Setelah itu, durasi waktu ini adalah 7 hari, 14 hari, 1 bulan, atau atur sendiri. Misalnya mau atur sendiri, cuma 1 hari atau 2 hari, misalnya tanggal 23 sampai tanggal 24. Kalau sudah, jangan lupa klik terapkan ini ya. Setelah klik terapkan, kasih nama tugas. Tadi apa? Sejarah minggu kedua misalnya. Komentarnya boleh diisi, silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wah. Contoh ya. Nah, kalau sudah kita kirim ya tugas ini, maka akan meluncur ke kelas trainingnya. Ini kalau mau buat tugas lagi, kalau enggak kita ke dashboard lagi. Nah, ini sudah. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau mengetahui apa aja tadi yang sudah kita kirim, maka kita bisa lihat QLearn. Ini semacam kursus pribadi sebagai seorang gurunya di sini ya. Jadi kita bisa melihat tadi. Kita lihat kalau misalnya di sini belum kelihatan, oh ini ada nih sejarah minggu kedua ya. Nah, ini 1 hari lagi karena saya kasih 2 hari, berarti hari ini dan besok. Oke, ini tugasnya, kita tinggal klik langsung seperti ini. Nah, ini tadi contoh materinya, materi yang kita buat. Contoh-contohnya, ini adalah tugasnya. Nah, ini tadi yang menjodohkan ya, pilih kategori yang benar untuk setiap pilihan ya, jodohkan sesuai dengan pasangannya yang tanggal raja-raja tadi. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah layar siswa. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, selain itu juga nanti ada soal esai. Selain soal esai, jadi tidak akan saya bahas di sini, saya akan bahas di tutorial berikutnya. Oke, jadi itu luar biasanya Kuiper, ada berbagai macam tipe kategori, ada pilihan ganda, ada isian singkat ya, ada kategorisasi atau menjodohkan, ada menyusun, dan ada pengelompokan. Dan satu lagi yang fitur baru dari Kuiper yaitu esai. Jadi guru bisa memberi tugas di sana dan juga siswa bisa mengetik sendiri jawaban di sana. Jadi nanti kita akan upload di video berikutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Jadi akan terbit dengan segera video dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.